Shalom semua jemaat-jemaat Tuhan. Apa kabar anda semua yang masih bernafas, yang masih bersemangat memuji Tuhan dan hidup dalam kasih Tuhan? Semuanya lambai-lambaikan tangan. Yes. Okey, saya percaya walau di mana pun kita berada, kita masih lagi bersemangat memuji Tuhan. Amin. Okey, sebenarnya saya rindu untuk kita semua sama-sama katakan bersama Yesus luar biasa. Yes, yes, yes. Haleluya. Alright. Okey, dalam kiraan 1, 2, 3. Bersama Yesus luar biasa. Yes, yes, yes. Haleluya. Baiklah, sebelum kita pergi kepada pujian dan penyembahan dan juga perkongsian firman Tuhan pada hari ini, saya ingin mengajak anda semua untuk berdoa. Tetapi sebelum itu saya ingin membaca di dalam Kolose 1 ayat 3 sampai 6. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu, kerana kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Oleh kerana pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, iaitu Injil yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Mari sama-sama kita berdoa. Haleluya Tuhan, haleluya Bapa. Haleluya Tuhan, haleluya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan atas segala kebaikan, atas segala kesempatan yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami Bapa. Berkat-berkat yang Kau curahkan, nafas yang baru yang Kau berikan setiap hari kepada kami Tuhan. Kami percaya pada saat hari ini Tuhan, kami datang, setiap jiwa datang untuk memuji, menyembah Engkau di tempat ini Tuhan. Kami memerlukan kuasa tuntunan daripada Engkau Bapa. Berkati kami Tuhan, kehidupan kami Tuhan, kerana kami percaya jika kami hidup di luar daripada Engkau Tuhan, kami tidak apa-apa Tuhan. Dan pada saat hari ini Tuhan, walau dimanapun kami berada Tuhan, jiwa-jiwa yang haus tetap untuk memuji Tuhan, tetap memuji Engkau Bapa. Dan pada hari ini Tuhan, hamba berdoa biar Engkau urapi kami Tuhan, biar Engkau jaga dan lindungi kami Tuhan. Pelihara hati dan fikiran kami Tuhan, biar setiap firman yang Engkau sampaikan melalui hamba-Mu yang telah Engkau utus pada hari ini Tuhan, yaitu Pastor JJ, kami percaya Tuhan firman itu akan meresap dalam pribadi kami Tuhan, dan akan terus bertumbuh, akan terus tertanam dalam diri kami Tuhan. Berkati hidup kami mulai pada saat hari ini Tuhan, dan perkuatkan kami setiap hari Tuhan. Dan kami angkat doa-doa kami pada hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, kami telah mengucap syukur. Amin, amin, amin. Shalom semua, kembali lagi di dalam announcement kita pada minggu ini. SIB KLBM mengalu-alukan setiap jemaat untuk terlibat di dalam kegerakan gereja dalam new normal kita. Antaranya ialah Connect Group, di mana semua jemaat atau co-member ditempatkan di dalam satu Connect Group. Tujuan kegerakan ini adalah untuk Connect Care Coach, di mana kita semua bertumbuh lebih dalam lagi secara rohani. Connect Group ini diadakan melalui aplikasi Zoom setiap hari Jumaat daripada pukul 9 malam hingga 10 malam. Pastikan Anda tidak ketinggalan. Seterusnya adalah tentang Mesbah Doa, di mana semua jemaat digalakkan untuk terlibat bersama melalui aplikasi Zoom setiap hari Rabu pada pukul 9 hingga 10 malam. Jadi pastikan Anda tidak ketinggalan, dan mari kita bersama membangun mesbah doa dimanapun kita berada. Pengumuman kita yang ketiga pada hari ini adalah tentang Leaders to Leaders,
di mana kita panggil sebagai L2L. Leaders Discipleship ini bertujuan untuk membentuk setiap satu daripada kita untuk menjadi seorang pemimpin, karena kita percaya bahwa setiap satu daripada kita akan memimpin orang lain juga. Ianya diadakan pada setiap hari Isnin dan hari Selasa pada pukul 9 hingga 10 malam. Di dalam L2L, pastor yaitu pemimpin gereja kita akan berjumpa dengan 5 orang leaders di dalam setiap sesi. Jadi pastikan setiap satu daripada kita tidak ketinggalan. Pengumuman kita yang terakhir pada hari ini adalah tentang online service Ahad, di mana kita akan mengadakan online service melalui Facebook Live. Ianya terbahagi kepada 2 sesi, yaitu sesi pertama pada pukul 9.30 pagi, sesi kedua pada pukul 11.30 pagi. Pastikan Anda membawa teman-teman Anda bersama. Mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan dimanapun kita berada, karena tidak ada jarak untuk pekerjaan Tuhan. Sekian saja announcement kita pada minggu ini. Pastikan Anda tidak ketinggalan dengan info baru melalui Facebook, Instagram, dan juga YouTube SIBKLBM. Jadi dengan itu, keep on fire and God bless you. Halo, shalom semua jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, dan selamat berhujung minggu, selamat beribadah raya, dan selamat pagi kepada semua. Sebelum kita memulakan worship kita pada hari ini, mari saya bawa Anda di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu Tuhan pada hari ini Tuhan. Kami ingin menyembah Engkau Tuhan, memuji namamu Tuhan, dan ingin bersorak-sorai untuk namamu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau bersama-sama dengan kami Tuhan. Engkau pimpin kami Tuhan, Roh Kudus-Mu menyertai kami Tuhan. Dalam Tuhan Yesus, anak Tuhan yang percaya, katakan amin. Anda sudah sedia untuk menyembah Tuhan? Anda sudah sedia untuk menyembah Tuhan? Everyone, kecaplah dan lihatlah. Kasih
kasih Tuhan. Kasih-Mu Tuhan sungguh nyata dalam hidupku. Kuasa-Mu Tuhan menyuapkanku. Kasih setia-Mu tak pernah berakhir bagiku, dan anugerah-Mu selamatkanku. Sekali lagi kasih-Mu Tuhan sungguh nyata dalam hidupku. Kuasa-Mu Tuhan menguatkanku. Kasih setia-Mu tak pernah berakhir bagiku, dan anugerah-Mu selamatkanku. Ku bersyukur padamu Yesus, ku berharap padamu selalu. Kasih-Mu Kau berikan bagiku setiap hari. Ku bersyukur padamu Yesus, ku berharap padamu selalu. Kasih-Mu Kau berikan bagiku setiap hari. Oh, kasih-Mu Tuhan sungguh nyata dalam hidupku. Kuasa-Mu Tuhan menguatkanku. Kasih setia-Mu tak pernah berakhir bagiku, dan anugerah-Mu selamatkanku. Ku bersyukur padamu Yesus, ku berharap padamu selalu. Kasih-Mu Kau berikan bagiku setiap hari. Ku bersyukur padamu Yesus, ku berharap padamu selalu. Kasih-Mu Kau berikan bagiku setiap hari. Ku bersyukur padamu Yesus, ku berharap padamu selalu. Kasih-Mu Kau berikan bagiku setiap hari. Oh, ku bersyukur padamu Yesus, ku berharap padamu selalu. Kasih-Mu Kau berikan bagiku setiap hari. Ku mau memuji-Mu. You are waymaker, Lord. We worship You. We worship You, Lord. Mari menyembah Tuhan, mari menyembah Tuhan, mari menyembah Tuhan. Ku mau menyembah-Mu, oh Yesus. Haleluya, haleluya. You are here, moving in our midst. I worship You, I worship You. You are here, working in this place. I worship You, I worship You. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who You are. You
working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Everybody, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. That is who you are. That is who you are. We worship you, Lord. That is who you are. That is who you are, Lord. That is who you are. We worship you, Lord. Angkat suaramu, angkat nyanyian untuk Tuhan kita di rumah kita. We worship you, Lord. We worship you, Lord. We worship you. We worship you, Ku ingin menyembahmu Tuhan, segenap hatiku menyembahmu, segenap jiwaku menyembahmu Tuhan. Mari menyembah Tuhan. Yesus, oh Yesus, Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuji Tuhan. Kau Rajaku, Kaulah Bapa, Engkau the King of Kings, Lord. Ku menyembahmu, oh Yesus, oh Yesus, oh Yesus, ku sembahmu. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Hallelujah. Haleluya, kita bersyukur pada pagi hari ini karena kita berbangga memiliki Allah kita Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena sepanjang hari ini dan minggu yang lalu Dia memimpin Anda dengan saya. Kita mengalami kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Pada hari ini kita membawa Dia, Yesus dan Roh Allah
tinggal dalam rumah kita, melayani setiap pribadi kita. Mari kita sama-sama berdoa. Di dalam nama Yesus, Bapa di sorga, kami bersyukur hari ini ada kuasa kebenaran daripada Allah, ada kemurahan daripada Tuhan menyertai setiap pribadi kami. Kami melayani Engkau hari ini dalam hidup kami, Bapa di sorga, dan firman-Mu melayani kami. Roh-Mu mengubah kehidupan kami dengan radikal pada hari ini. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam dan di atas nama Yesus Kristus, semua kita yang percaya mengatakan amin. Nasiri yang kelima, pelajaran Hagai, Touching Heaven, Changing Life. Dalam 4 sesi yang lalu, saya percaya semua kita diberkati oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin, saudara. Nah, ada 4 kategori orang Kristen, saudara. Yang pertama adalah pertumbuhan yang mati. Orang Kristen ini adalah kulit semata-mata, di dalam IC-nya Kristen, tetapi dia tidak mengerti imannya. Dia tidak pandai berdoa, dia tidak mengerti membaca firman Tuhan. Dia mungkin pergi dan balik daripada gereja, saudara, tapi imannya tidak bertumbuh, rohnya tidak bertumbuh. Nah, kategori yang kedua adalah pertumbuhan stagnasi. Nah, orang ini dia sudah dibaptis, mungkin dia sudah belajar firman Tuhan, dia tahu berdoa, dan mungkin dia sudah melayani, tapi satu peringkat umur dan rohaninya dia sudah stuck. Dia tidak boleh bertumbuh lagi. Dia kebingungan, dia stres dalam rohaninya, saudara. Nah, orang ini perlu pembaharuan. Dia perlu revival daripada Tuhan. Dia perlu semangat yang baru. Dia perlu kekuatan yang baru. Pertumbuhan yang ketiga adalah pertumbuhan optimum. Orang ini setelah memberikan seluruh hidupnya kepada Tuhan, tetapi sampai satu level kehidupan rohaninya, dia tidak tahu ke arah mana dia harus pergi lagi, saudara. Orang ini perlu refresh. Dia perlu refocus, dia perlu rebuild imannya, dia perlu revival daripada Tuhan. Nah, kategori keempat adalah orang yang sungguh-sungguh di depan Tuhan. Rohnya membakar, menyala setiap hari. Dia tidak puas dengan apa yang terjadi dalam hidupnya, tetapi dia mengosongkan dirinya, dan dia terus mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Tidak kira kategori mana hidupmu pada hari ini, saudara. Setiap pribadi kita memerlukan touching heaven, changing life. Jamah sorga mengubah kehidupan kita. Kita lihat Ezra 3 ayat 1 hingga 6, saudara. Zarubabel dan Yosua membawa seluruh orang-orang Israel mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Tentangan semakin banyak daripada orang-orang Samaria. Terjadi kekacauan, terjadi tentangan-tentangan yang berat daripada orang-orang Samaria, saudara. 16 tahun pembinaan bait Allah itu tertangguh. Lalu apa yang terjadi? Yang mereka perlukan adalah pertolongan daripada Tuhan. Lalu mereka membawa seluruh umat Israel, mereka mempersembahkan korban bakaran di depan Tuhan. Karena hanya pertolongan daripada Tuhan, hanya lawatan daripada Tuhan, hanya touching heaven sahaja yang boleh mengubah mereka pada posisi ini, saudara. Nah, kita belajar pada hari ini, korban bakaran melambangkan pengorbanan Yesus di kayu salib. Ada 5 pertukaran radikal di kayu salib yang melambangkan korban bakaran. Yang pertama adalah melayani, bukan dilayani. Markus 10:45. Yesus datang ke bumi ini, saudara, untuk melayani Anda dengan saya. Di saat kita berdosa, di saat kita tidak layak, di saat kita tidak mampu lagi, saudara, Yesus mati di kayu salib, melayani Anda dengan saya, menyuci kaki kita, saudara, dan menyuci dosa pelanggaran kita, pengaruh dosa, akibat dosa, saudara, supaya kita layak di depan Dia. Dia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Yang kedua, persembahan yang harum di depan Tuhan. Efesus 5 ayat 12, dia mempersembahkan satu korban bakaran yang berbau harum di depan Tuhan, yang berkenan kepada Bapa di sorga. Di saat kita sudah jatuh dalam dosa, kita bawa busuk oleh dosa, kita tidak layak lagi, saudara. Kita seharusnya mati, tetapi Yesus mempersembahkan korban yang berbau harum di depan Tuhan, supaya Anda dengan saya berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga, kekudusan di dalam Kristus. Roma 12 ayat 1, saudara. Dia menguduskan Anda dengan saya. Kita tidak layak lagi, saudara. Korban bakaran, korban
dalam persembahan itu sudah tidak layak lagi mengampuni dosa pelanggaran kita. Hanya penyaliban Yesus di kayu salib yang mampu menguduskan Anda dengan saya satu kali untuk selama-lamanya. Roh kita dikuduskan, pikiran, perasaan, emosi kita disucikan di dalam Kristus. Yang percaya katakan amin. Yang keempat, Dia adalah Allah yang menyertai kita. Matius 1:23, Dia berkata Immanuel. Kita tidak layak selama ini. Kita sudah jauh di depan Tuhan. Seperti Adam dan Hawa, mereka sudah hilang kemuliaan Allah. Mereka sudah tidak boleh dekat dengan Tuhan lagi, saudara. Mereka sudah telanjang. Apabila Tuhan mau bertemu dengan mereka, menyebut Adam, Adam. Adam bersembunyi. Nah, saudara, ini kasih oleh Tuhan apabila kita kembali kepada korban bakaran, yaitu Yesus yang dikorbankan di kayu salib. Anda dengan saya tidak perlu bersembunyi lagi, saudara. Dia adalah Allah yang menyertai Anda dengan saya. Dia maha hadir, saudara. Kehadiran Tuhan menyertai Anda dengan saya. Immanuel ke Maranatha. Yang percaya katakan amin, saudara. Nah, yang kelima, Dia memberikan penebusan kepada Anda dengan saya. Dia menebus dosa pelanggaran kita. Dia menebus kemiskinan, kutukan. Apapun yang salah, apapun yang najis selama ini, semuanya ditebus oleh Tuhan. Ini 5 hal pertukaran radikal yang terjadi di kayu salib oleh korban bakaran, saudara. Kembali kepada Zerubbabel, mereka mempersembahkan korban bakaran ini. 16 tahun baik Allah ini tertunda, saudara. Tetapi kuasa penebusan Allah, saudara, Dia menebus keterlambatan, kelalaian manusia, kekurangan, kegagalan Anda dengan saya. Semua yang kita lakukan selama ini, saudara, Tuhan tebusnya. Dan Dia memberikan kembali kepada Anda dengan saya sesuai dengan janji-janji Tuhan, saudara. Kita lihat Ezra yang keempat, bagaimana orang-orang Samaria pada masa itu, saudara. Mereka mengacau Zerubbabel. Mereka memberi rasuah kepada pembesar-pembesar yang terlibat. Bukan itu saja, mereka menulis surat penuduhan mengatakan Zerubbabel dan Yosua itu melanggar perintah raja. Ini merupakan tuduhan yang berat, saudara. Tetapi mereka kembali ke hadiran Tuhan. Mereka kembali kepada sorga, touching heaven. Di sana ada kuasa Tuhan, ada kuasa kerajaan Allah. Hanya kerajaan sorga yang mampu melakukan perubahan, mengambil alih masalah mereka, mengambil alih kehidupan mereka, saudara. Sama seperti Anda dengan saya pada hari ini. Tuhan mau mengambil alih kehidupan kita pada hari ini. Tidak kira kategori mana kehidupanmu pada saat ini, saudara. Biar roh Tuhan mengambil alih, firman Tuhan mengambil alih pada saat ini, supaya kita masuk kepada fase yang berikutnya yang saya katakan pada hari ini. Ada 4 fase touching heaven, changing life, saudara. Mari kita lihat satu persatu. Nah, saudara, kita melihat di dalam 2 Raja-Raja 2 pada saat ini menceritakan bagaimana Elisha mengikut Elia, saudara. Yaitu di mana dia mengikuti Elia daripada Gilgal, kemudian ke Bethel, kemudian ke Jericho, kemudian ke Sungai Yordan. Ini menggambarkan ada 4 fase touching heaven, changing life. Pada sesi ini kita akan masuk lebih dalam lagi, saudara, ke dalam alam rohani dewasa yang luar biasa di depan Tuhan. Untuk Anda dengan saya melihat hal-hal yang besar, hal-hal yang supernatural luar di sana. Nah, fase yang pertama pada hari ini yaitu fase persediaan mutlak terjadi di Gilgal. Apa yang terjadi di Gilgal, saudara, itu merupakan sekolah kenabian di mana Elisha adalah salah seorang murid di sana, saudara. Untuk mengikut Elia, dia harus keluar daripada sekolah kenabian tersebut. Dia harus keluar daripada zaman ataupun zon kenyamanan hidupnya, saudara, masuk kepada zon iman, supaya dia mengalami lawatan Tuhan. Sebagaimana yang kita belajar pada minggu yang lalu, iman janda Sarfat ini, saudara, dia keluar daripada
zon kenyamanannya masuk kepada zon imannya, saudara. Nah, sama juga pada hari ini Elisha harus keluar daripada tembok 4 segi sekolah kenabian tersebut, saudara. Keluar daripada rutinitas harian dia, roh-roh keagamaan kehidupan dia, cara-cara biasa kehidupan dia, untuk dia melihat sesuatu yang baru, yang besar terjadi dalam hidupnya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini Tuhan mau membawa Anda mengalami satu persediaan mutlak untuk lawatan Tuhan yang baru, yang luar biasa. Kita tidak lagi pergi ke gereja hanya untuk bermain musik, menyanyi, berkhotbah, melakukan ini dan itu, menjadi usher dan sebagainya. Kita senang melayani di dalam bangunan gereja. Tuhan mau kita keluar daripada bangunan gereja, keluar daripada bangunan yang menjadi kongkongan, yang menjadi rutinitas seharian kita, saudara, sehingga rohani kita terbelenggu, sehingga kita mengalami stagnasi. Nah, untuk Elisha mengalami lawatan Tuhan, mendapat pengurapan 2 kali lipat daripada Ilya, saudara, dia harus keluar dari Gilgal. Dia harus keluar daripada hari-hari yang lalu, pengalaman yang lalu, hal-hal yang lalu dalam kehidupan dia, masuk kepada hal-hal yang baru dalam kehidupan dia. Dia harus keluar daripada air yang cetik, masuk ke air yang dalam. Dia harus keluar daripada padang hijau, pergi ke padang gurun untuk diproses oleh Tuhan, saudara. Sama juga pada hari ini, Tuhan mau Anda dengan saya melalui persediaan mutlak. Yang percaya katakan amin, saudara. Yosua 5 ayat 9, di sini terjadi, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yosua membawa seluruh orang Israel disunatkan apabila mereka menyeberangi sungai Yordan, saudara, dan mereka berada di Gilgal, dan di sana orang-orang Israel lelaki semuanya disunatkan, saudara. Nah, ini melambangkan apa, saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Itu adalah tempat di mana Tuhan mengingatkan orang-orang Israel bahwa mereka mengalami kelepasan daripada Mesir. Di Gilgal melambangkan Anda dilepaskan. Kita dilepaskan daripada perhambaan kukuk pada masa yang lalu, saudara, supaya kita mengalami penghapusan daripada perkara-perkara jahat, perkara-perkara najis dalam kehidupan kita selama ini. Penghapusan dosa, trauma-trauma, pengalaman masa lalu, itu semuanya dihapuskan. Bukan itu saja, Gilgal melambangkan penebusan, saudara. Tadi saya sudah bicarakan hari ini, penebusan mutlak di depan Tuhan. Tuhan menebus kehidupan kita. Semua yang hancur, Tuhan memberikan janji-janjinya yang luar biasa. Bukan itu saja, Gilgal menambahkan pengabdian di depan Tuhan. Elisha mengabdikan dirinya menjadi seorang anak rohani kepada seorang bapak rohani namanya Ilya, saudara. Nah, waktu-waktu ini Tuhan mau mencari murid-murid yang senang dibentuk, yang senang diajar, yang senang dilatih, saudara. Karena Tuhan mau mempersiapkan satu angkatan generasi yang luar biasa, seperti Elisha yang mendapat pengurapan 2 kali lipat. Dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat, yang luar biasa di depan Tuhan. Pada waktu ini, saudara, Tuhan telah mencari Elisha yang keluar daripada roh-roh keagamaan, masuk kepada zon iman, supaya dia diubah oleh Tuhan, supaya dia mengalami lawatan Tuhan, roh Tuhan yang luar biasa di depan Tuhan. Nah, pada hari ini, saudara, Gilgal kita harus tinggalkan. Kita harus buang semuanya jauh-jauh pada saat ini. Kita melupakan semua hal-hal yang lalu. Seperti Yesaya 43 berkata, saudara, Tuhan memberikan hal-hal yang baru di dalam kehidupan Anda dengan saya, supaya kita mengalami lawatan Tuhan, mengalami roh Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang percaya mengatakan amin. Fase kedua adalah pencerahan mutlak. Kita lihat di dalam Kejadian 28 ayat 10 hingga 19, di mana Yakub pergi melarikan dirinya ke Haran, saudara, di satu tempat yang bernama Luz. Di sana dia membaringkan diri karena sudah malam. Nah, apa yang terjadi pada semalam malam? Dia melihat ada satu tangga daripada bumi naik ke surga, saudara. Di sana ada malaikat turun naik. Kemudian dia bertemu dengan Tuhan di surga. Dan apabila dia membuka matanya sebelah pagi, dia merasakan di tempat itu ada kehadiran Tuhan. Lalu dia menukar nama tempat itu daripada Luz kepada Betel.
Nah, terjadi di dalam Betel, saudara, itu merupakan fase yang luar biasa di dalam kehidupan Elisha. Kalau kita melihat cerita ini, dia harus setia mengikut Elia. Dia harus berkorban dalam hidupnya. Dia harus taat menjadi seorang anak. Apabila kita melayani Tuhan, kita memerlukan seseorang untuk memimpin kehidupan kita. Seorang bapak rohani, seorang kakak rohani, abang rohani, saudara, menuntun kita. Banyak kehidupan dalam kehidupan kita ini yang tidak benar, yang kita tidak nampak, saudara. Tapi dia melihat kelemahan, kekurangan kita. Dia menampak apa yang kita tidak ada, apa yang kita perlu ditingkatkan, apa yang perlu ditambahkan lagi, saudara. Nah, berbalik kepada cerita ini, wow, Yakub melihat hal yang luar biasa yang tidak pernah dia lihat selama ini, saudara. Nah, di tempat Betel ini Tuhan memberikan perjanjian kepada Yakub. Bagaimana perjanjian itu, saudara? Dia akan memberkati Yakub dengan segala berkat surgawi daripada Tuhan. Di mata rohaninya dibuka, penglihatannya melihat hal-hal yang besar daripada surgawi. Yakub bermaksudnya penipu, orang yang salah, orang yang jahat, saudara. Tapi Tuhan mengubah kehidupan dia, memberikan dia satu hubungan lagi depan Tuhan, saudara. Tangga itu melambangkan hubungan yang intim, hubungan yang baru di depan Tuhan. Itu merupakan peristiwa Gilgal. Deeper in the presence of the Lord, hadirat Tuhan yang baru, yang segar, yang luar biasa. Nah, di sana Tuhan memberitahu kepada Yakub, saudara, bahwa tanah itu menjadi milik pusakanya. Tuhan akan melakukan pekerjaan yang luar biasa di tanah tersebut, yang melembangkan apa, saudara? Authority, kuasa, dan kepemilikan yang Tuhan akan berikan dalam hidup Anda dengan saya, saudara. Bila kita bertemu dengan Tuhan, Tuhan akan menaruhkan rencananya di hati kita, menaruhkan rohnya, bebannya dalam hati kita. Lambang tanah ini, saudara, itu merupakan hal yang besar, pusaka panggilan Tuhan untuk Anda dengan saya lakukan dalam kehidupan kita. Bukan itu saja, di tanah itu Tuhan akan memberikan keturunan dan keturunan, saudara. Maksudnya jiwa-jiwa yang diberikan oleh Tuhan ke dalam kehidupan Anda dengan saya. Itu merupakan hari yang luar biasa, yang tidak mungkin kita lakukan, yang tidak mungkin Anda dengan saya lakukan. Kita berkata kita lemah, saya masih muda. Kita berkata saya tidak ada pengalaman. Tapi lihat pada hari ini, saudara, Anda dengan saya harus melalui peristiwa Betel seperti Yakub yang tidak mampu selama ini. Kita akan lakukannya dengan kemampuan yang daripada Tuhan. Yang percaya katakan amin, saudara. Dan Tuhan berjanji semua keturunan ini akan diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Berkat daripada Allah menyertai Anda apabila mengalami pencerahan rohani daripada Tuhan, mengalami peristiwa Betel dalam kehidupan kita, saudara. Nah, bukan itu saja, di sana Tuhan akan memberikan perlindungan yang luar biasa. Yang percaya katakan amin, saudara. Perlindungan yang terus menerus, kehadiran Tuhan menyertai Anda dengan saya, saudara. Ini merupakan kedahsyatan fase persediaan, fase pencerahan yang diberikan oleh Tuhan di dalam kehidupan Anda dengan saya. Tujuan Tuhan, saudara, Dia mau Anda mengalami kemenangan. Dia tidak merencanakan supaya Anda dengan saya mengalami kegagalan, saudara. Tetapi apa yang Dia mau Anda dengan saya lakukan pada saat ini, supaya kita sanggup membayar harga. Elisha sanggup membayar harga, apapun harganya, apapun dia harus korbankan. Tuhan mau Anda dengan saya mengorbankan semuanya. Untuk apa, saudara? Supaya Anda dengan saya mengalami paradigma yang baru, perspektif yang baru, persepsi yang baru di dalam kehidupan kita. Kembali kita kepada peristiwa saat ini, MCO COVID-19 ini, saudara. Saya percaya Tuhan mengubah paradigma kita, mengubah perspektif kita. Bagaimana kita mengatur hidup, bagaimana bergereja, bagaimana melakukan pekerjaan, menyala kehidupan keluarga, belajar dan seumpamanya, saudara. Kita perlu perubahan paradigma untuk berjalan di dalam iman seperti Yakub ini, saudara, seperti Elisha, seperti Elia yang kita belajar sebelum ini, seperti Zerubabel dan Yosua, saudara. Kita perlukan paradigma yang baru. Yang seterusnya, kita perlu pengosongan hidup
Untuk kita menerima sesuatu yang baru dalam kehidupan kita, saudara, kita harus membuang semua hari yang lama, supaya ada ruang kosong di dalam kehidupan kita, supaya Tuhan boleh meletakkan, menaruhkan kepercayaan yang baru, beban-beban yang baru di depan Tuhan. Jangan penuhi hidup kita dengan program, dengan jadwal-jadwal pelayanan, dengan program ini dan itu, dengan pelayanan ini dengan itu, dengan masalah ini dengan itu, saudara, sehingga pikiran kita penuh, hati kita penuh, sehingga tidak ada ruang tempat Allah bekerja pada saat ini, saudara. Tuhan mau Anda dengan saya mengosongkan hidup kita sepenuhnya, saudara, supaya ada ruang untuk Roh Allah bekerja, ada ruang untuk Tuhan bekerja, ada ruang untuk Tuhan berbicara di dalam rohmu yang paling dalam, menyatakan hal-hal yang luar biasa, yang rahasia, yang Dia nyatakan kepadamu, saudara. Rancangan-rancangan yang membawa damai sejahtera, sukacita, kekuatan yang daripada Tuhan. Rahasia ini sungguh luar biasa, saudara, karena Dia datang daripada sorga, dicurahkan kepada Anda melalui tangga perhubungan yang intim, yang dalam di depan Tuhan. Nah, pada saat ini, saudara, Anda perlu melibatkan Tuhan atas apapun yang kita lakukan pada saat ini, saudara. Kita melibatkan Tuhan, sekecil manapun, sebesar manapun, saudara, apa yang kita rancangkan selama ini, biar Tuhan terlibat dalam pekerjaan kita, terlibat dalam rencana-rencana yang akan datang, terlibat dalam kelemahan kekurangan kita, terlibat dalam kegagalan kita, trauma kita pada saat ini, saudara. Biar Allah mengambil alih semuanya. Seperti Yakub, Tuhan mengambil alih semua kejahatan dalam hidupnya, saudara, supaya Tuhan boleh menyatakan mimpi, visi, rencana Tuhan, tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara. Saya percaya pada hari ini, di dalam fase battle ini, saudara, waktu ini Tuhan mau mencurahkan rencananya ke dalam kehidupan Anda. Milikilah visi yang besar, milikilah tujuan hidup yang besar, saudara, untuk Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Jangan kita batasi kuasa Tuhan, jangan kita batasi roh Tuhan berbicara dalam hidup kita, jangan kita batasi hidup kita untuk masuk di dalam hadiran Tuhan. Mulai pada hari ini, saudara, supaya Anda dengan saya melalui peristiwa battle ini, mari kita membuka hati kita, membuka paradigma, mengosongkan hidup kita, saudara, supaya kita mengalami penambahan nilai-nilai dalam kita. Ada core value yang Tuhan mau tambahkan dalam hidup kita selama ini. Selama ini kita acuh tidak acuh, semakin kita menjadi berani, semakin kita menjadi kuat di depan Tuhan. Selama ini kita memiliki spirit of mediocrity, saudara. Kita mengenakan kembali roh-roh yang excellent, yang cemerlang di depan Tuhan. Kita selama ini memiliki image yang jahat, image yang salah di depan Tuhan. Kita berkata kita tidak mampu, kita orang kampung, kita suku yang terkecil, kita adalah orang yang miskin, daripada pedalaman yang tidak mengerti apa-apa, datang ke bandaraya ini, saudara. Semuanya itu ditebus, semuanya itu dibuang pada saat ini. Dalam peristiwa battle ini, saudara, Anda mengalami pencerahan, rema-rema yang baru pada saat ini. Tatkala engkau membaca firman Tuhan, engkau berdoa pada saat ini, tatkala engkau tidur, engkau mengalami mimpi, visi daripada Tuhan. Tuhan mau melakukan pencerahan yang luar biasa di dalam hidupmu pada saat ini, saudara. Ada revival, ada api yang membakar di dalam rohmu pada saat ini. Tuhan mau melakukannya melalui fase yang kedua ini. Pencerahan rohani menjadi milikmu pada saat ini di dalam nama Yesus. Fase yang ketiga adalah fase pengurapan mutlak. 2 Raja-Raja 2 ayat 4. Elisa mengikuti Elia sehingga ke Yeriko. Yeriko bermaksud tempat yang berbau harum. Nah, saudara, fase pengurapan adalah fase pengabdian yang sangat dalam. Untuk Elisha mengikuti Elia, dia perlu mengikuti Elia bukan 1-2 tahun, tetapi bertahun-tahun, saudara. Itu merupakan pengabdian yang sangat dalam. Menjadi seorang murid, kita harus taat,
kita harus setia kepada Bapa rohani kita, saudara, supaya kita belajar daripada Tuhan, menghormati Tuhan, taat kepada Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan menggunakan bapak-bapak rohani ataupun kakak abang rohani yang memimpin kita, saudara, supaya kita daripada hari semakin baik dan semakin cepat dan semakin pandai atas apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dan dalam fase pengabdian, saudara, Yesus diajar sekitar 30 tahun sebelum dia diangkat dan melayani Tuhan. Musa dipersiapkan 40 tahun, Yusuf disediakan bertahun-tahun, Daniel dipersiapkan bertahun-tahun. Begitu juga Esther dan hamba-hamba Tuhan yang lain, saudara. Semuanya melambangkan pengabdian di depan Tuhan. Nah, untuk masuk kepada fase pengurapan, di sana Tuhan menguji kesetiaan kita, menguji hati kita, sebagaimana kita tahan kepada pencobaan, tahan kepada penderitaan, memikul salib kita setiap hari, saudara, supaya itu diuji oleh Tuhan. Karena Tuhan akan menggunakan bencana yang tahan uji, bencana yang kudus, bencana yang suci, bencana yang elok dan tidak ada cacat celah. Tuhan tidak menggunakan bencana yang kotor, bencana yang bocor, saudara. Dia menggunakan satu bencana yang sudah harum, yang sudah cantik, yang sudah siap menanggung semua beban-beban, menanggung semua cabaran, menanggung semua pengurapan yang Tuhan siapkan bagi diri Anda dengan saya. Selalu kita berdoa, Tuhan urapi saya. Tapi kita tidak berdoa, Tuhan pakai saya. Tapi kita tidak berpuasa, kita tidak membangun mesbah kehidupan kita, kita tidak mempelajari firman Tuhan, kita tidak ikut connect group, kita tidak ikut sel, kita tidak berkomunikasi dengan orang lain. Bagaimana Tuhan mempercayakan kepercayaan besar dalam kehidupan kita, saudara? Itu sebabnya pada waktu ini, di dalam tempat gereja ini, saudara, semua Anda jemaat-jemaat yang ada di tempat ini tinggal dalam komsel, yaitu connect group ataupun community di mana Anda bertumbuh di sana, menjadi seorang anak, belajar di antara satu dengan yang lain. Nah, ini yang terjadi kepada Elisha, pengabdian yang sangat dalam, saudara. Dia mendapat impartasi daripada Elia, dia tidur dengan Elia, dia makan bersama dengan Elia, dia berdoa, dia belajar dan sebagainya, saudara. Pengabdian ini memerlukan komitmen yang dalam. Nah, pengurapan ini juga membicarakan tentang mati atas kedagingan kita, saudara. Kita tidak bergantung lagi dengan paradigma pikiran kita, dengan energi kita, tenaga manusia kita, kedagingan-kedagingan, pengaruh dosa, pengaruh-pengaruh kedagingan kehidupan kita. Semua itu dimatikan, saudara, supaya urapan Tuhan mengambil alih kehidupan kita. Nah, ini yang terjadi kepada Elisha. Dia mengalami pencurahan kuasa yang daripada Tuhan, pencurahan daripada Elia diimpartasikan kepada dia, saudara. Kenapa, saudara? Karena dia dipercayakan daripada hal-hal yang kecil kepada perkara-perkara yang besar. Daripada Gilgal dia mengikuti Elia pergi ke Betel, kemudian ke Yeriko, saudara. Tuhan mau Anda pada saat ini, saudara, berjuang dalam hidup Anda, membangun rohani Anda, apapun cabarannya, saudara. Saya percaya roh Tuhan memimpin Anda mulai daripada hari ini. Nah, bukan itu saja, dia mengalami perlipat gandaan rohani. Kita membaca yang berikutnya, saudara. Dia melakukan mukjizat 2 kali ganda daripada Elia. Kenapa, saudara? Karena ketaatan, kesetiaan, pengabdian, ketekunan, kerendahan hati, kekuatan daripada Tuhan. Kehidupannya diserahkan sepenuhnya kepada Elia, kepada Tuhan. Bukan itu saja, saudara, dia mengalami pengobaran karunia daripada Tuhan. Di fase ini Tuhan akan mengobarkan karunia Anda. Anda memiliki karunia seorang pemimpin, pemenang dan penakluk, pelopor. Saya percaya pada hari ini Tuhan mau mengobarkan Anda, saudara. Keadaan pengobaran yang daripada Tuhan itu menyebabkan Anda tidak selesa dibentuk, saudara. Anda biasa menggunakan tangan kanan, kemudian Anda makan menggunakan tangan kiri. Itu tidak selesa, saudara. Anda perlu latihan, Anda perlu melakukannya berulang-ulang. The power of repetition.
Tuhan mau Anda melakukannya pada saat ini, saudara. Kobarkan karunia, berkata-kata, menumpang tangan, mendoakan teman-temanmu, mengobarkan kebaikan, melakukan kebaikan, melayani yang lain, melakukan segala kebaikan-kebaikan tanpa tidak jemu-jemu, saudara. Anda melepaskan yang daripada Tuhan, pengurapan yang daripada Allah, kuasa yang daripada Tuhan. Bila Anda melepaskan melayani orang lain, saudara, Tuhan akan menambahkannya bagimu. Tuhan akan melipat gandakan, multiplikasi. Apa yang engkau sudah berikan kepada orang lain itu tidak sia-sia. Tuhan akan melipat gandakannya bagimu pada hari ini. Yang percaya katakan amin, saudara. Nah, bukan peringkat itu saja, saudara. Tuhan akan melakukan penyelamatan besar-besaran melalui diri Anda dengan saya, saudara. Dia akan melakukan hal-hal yang dahsyat. Selama ini kita melayani orang lain, kita takut berkata-kata. Dengar baik-baik pada hari ini, saudara. Mulai hari ini engkau memberikan firman Tuhan, mendoakan teman-temanmu dan berkata kepada dia, mari kembali kepada kerajaan Allah, mari kembali kepada Tuhan. Ada kasih Tuhan, ada perkataan Tuhan. Hanya engkau melepaskan perkataan itu saja, saudara, pengurapan Tuhan menyertai engkau di dalam nama Yesus. Nah, itu yang terjadi kepada Elisha. Kita melihat dalam 2 Raja-Raja 2:19 hingga 22 apa yang terjadi di Yeriko, saudara. Di Yeriko ada satu sungai. Nah, kejadian di sana, orang mengambil air minum daripada sungai itu, dan semua orang yang mengandung mengalami keguguran dan kematian anak, saudara. Sungai itu tidak sehat. Lalu apa yang terjadi kepada Elisha? Dia menyuruh orang-orang kampung tersebut, saudara, di Yeriko mengambil garam. Kemudian dia mengambil garam tersebut di atas satu pinggan. Kemudian dia melontarkan, melepaskan garam itu daripada mata air sungai Yeriko, saudara. Nah, apa yang terjadi di dalam Alkitab, saudara? Sungai Yeriko itu sembuh. Nah, ini melambangkan apa, saudara? Tuhan menggunakan Yeriko menjadi kesaksian bagi orang ramai. Tuhan menggunakan Elisha menjadi anaknya, menjadi muridnya, menjadi alat Tuhan, melakukan sejarah di Yeriko, menciptakan sejarah yang baru di dalam kehidupannya, saudara. Saya percaya pada hari ini Tuhan sedang melakukan hal-hal yang dahsyat. Engkau menjadi pencipta sejarah yang baru, sejarah dalam penginjilan, dalam pelayanan, dalam pekerjaanmu, dalam keluargamu, saudara. Engkau setia daripada perkara-perkara yang kecil seperti Elisha. Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang besar di dalam hidupmu pada saat ini, saudara. Nah, kita lihat pada hari ini Tuhan membangun mezbahnya. Zerubbabel sudah keterlambatan 16 tahun, tetapi kena pengurapan daripada Tuhan. Lalu Tuhan menebus semua keterlambatan, kegagalan ini menjadi kecepatan rohani. Kenapa, saudara? Karena itu pengurapan Tuhan. Zerubbabel dan Yosua membawa seluruh suku bangsa yang ada pada masa itu. Lalu mereka membangun satu persatu. Mereka mengalahkan semua tantangan dan cabaran dalam 4 tahun, saudara. Bait Allah itu dibangunkan. Bait Allah itu berdiri teguh, saudara. Menjadi sejarah penciptaan sejarah yang baru dalam kehidupan orang Israel melalui Zerubbabel. Nah, saya percaya pada hari ini Tuhan sedang melakukan hal-hal yang dahsyat melalui hidup Anda, saudara. Anda menjadi garam, sebagaimana yang dibuat oleh Elisha. Dia melepaskan garam. Tuhan melepaskan Anda menjadi garam. Garam itu bermaksud apa, saudara? Menghalang kontaminasi, menghalang pembiakan bakteria dan kuman-kuman dan sebagainya, saudara. Menyebabkan makanan menjadi tahan lama. Tuhan akan memberikan pengurapan ini kepada Anda pada saat ini, saudara, supaya Anda menjadi jawaban dimanapun engkau berada pada saat ini. Ada pengurapan daripada Tuhan mengajar kehidupanmu pada hari ini. Fasa Yeriko menyertai kehidupanmu pada saat ini, saudara. Karena pengurapan itu hanya diberikan oleh kuasa Roh Kudus. Yang percaya mengatakan amin. Fasa yang keempat, fasa terakhir adalah fasa penghabisan mutlak. Dalam 2 Raja-Raja 2:7 hingga 8, Elisha dan Elia sampai ke sungai Yordan. Di sungai Yordan, Elia mengambil jubahnya lalu meletakkannya di sungai Yordan. Kemudian sungai Yordan itu berbelah
ke kiri dan ke kanan. Kemudian kedua-duanya berjalan menerusi sungai Yordan itu di sungai, di tanah yang kering. Nah, ini membicarakan tentang apa, saudara? Dalam bahasa Ibrani bermaksud hineni, yaitu melewatinya dengan cara yang supernatural, touching heaven, changing life, menjamah surga, mengubah kehidupan. Dalam fase ini, saudara, Anda dengan saya akan mengalami lawatan Tuhan yang supernatural. Bukan karena kita lagi, saudara, tapi karena Tuhan campur tangan, penglibatan kuasa Tuhan, roh Tuhan terjadi dalam kehidupan Anda dengan saya. Jubah ini melambangkan tentang talenta-talenta, karunia-karunia yang ada dengan hidup Anda dengan saya, saudara. Saya tidak membicarakan tentang pelayanan di dalam gereja, tetapi saya membicarakan pada hari ini, dimanapun engkau berada pada saat ini, dalam connect groupmu, siapapun yang engkau layani, siapapun yang engkau temukan di dalam handphonemu, dimanapun engkau berjumpa pada saat ini, saudara, Tuhan sedang melakukan hal-hal yang supernatural. Percayai ini pada hari ini. Lepaskan firman Tuhan ini pada hari ini, saudara. Engkau akan melihat hineni dalam hidupmu. Tuhan akan melewati hidupmu dengan supernatural. Ada pertumbuhan di dalam connect groupmu. Dimanapun engkau berada, engkau melayani orang lain, engkau mendorong dia, engkau mendoakan dia. Ada kuasa Tuhan, ada roh Tuhan menyertai kehidupanmu pada saat ini. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak kira siapapun pada engkau pada hari ini, ada 4 fasa. Pada saat ini, saudara, engkau mengalami lawatan Tuhan, touching heaven, changing life. Kau menjamah surga, mengubah kehidupanmu, saudara. Fasa persediaan, fasa pencerahan, fasa pengurapan, fasa penghabisan mutlak di depan Tuhan. Pada hari ini, saudara, tidak kira siapa engkau pada saat ini, kau mengalami pertumbuhan yang mati, pertumbuhan rohani yang stagnasi, pertumbuhan rohani yang optimum, ataupun pertumbuhan rohani yang menyala-nyala. Engkau memerlukan jamahan Tuhan, jamahan surgawi daripada Allah menyertai engkau pada hari ini, saudara. Kau berkata, Tuhan, saya perlukan pengurapan yang baru, saya perlukan kuasa yang baru, saya perlukan roh Tuhan membangun hidup saya. Saya sudah bertahun-tahun menjadi orang Kristen. Saya membaca firman Tuhan, tapi saya tidak bertemu dengan Tuhan. Saya berdoa, tapi saya merasakan doa saya tidak dijawab. Saya mengikuti persekutuan ini dan itu, saya merasakan semuanya tidak ada apa-apa. Pada saat ini, saudara, ada kuasa Tuhan, ada roh Tuhan di tempat ini. Saya membawa engkau berdoa pada saat ini, mengambil ruang masa ini seperti Elisha. Dia memberikan ruang hidupnya, masa untuk Tuhan bekerja dalam hidupnya melalui Elia. Berikan waktu ini, ruang dan masa ini untuk roh Tuhan bekerja di dalam hidupmu pada saat ini. Tidak kira di mana engkau pada saat ini, di rumahmu, di asramamu bersama dengan keluargamu. Bagi yang berkeluarga, yang suami dan istri, ambil anak-anak pada saat ini, mari pegang tangan di antara satu dengan yang lain. Bagi seisi rumahmu pada saat ini, mari kau pegang tangan di antara satu dengan yang lain. Sesudah itu, saudara, selain kau pegang tangan di antara satu dengan yang lain, saya mengajak semua engkau berdiri di tempatmu pada saat ini. Tutup matamu pada saat ini, saudara, dan mulai berdoa. Mulai berdoa. Nyatakan isi hatimu di depan Tuhan, sepenuhnya di depan Tuhan. Saya merasakan urapan Tuhan, kuasa Tuhan. Roh Allah sedang bekerja melawat engkau pada saat ini. Supernatural. Di rumahmu ada tangga surgawi, hubungan yang intim daripada Tuhan menghubung rumahmu, mesbah yang suci yang kudus ke alam surgawi. Ada malaikat Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada roh Tuhan, ada janji-janji Tuhan mengalir di rumahmu pada saat ini. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus, saya berdoa pada saat ini untuk setiap anak-anakmu, Bapa,
Bagi keluarga ini pada saat ini di dalam nama Yesus. Kau lawat keluarga ini. Lawatan supernatural daripada Tuhan menyertai dia. Dalam nama Yesus. Sembuhkan suami, sembuhkan istri, sembuhkan hubungan keluarga, sembuhkan anak-anak Tuhan. Di dalam nama Yesus, saya istiharkan keluarga ini sembuh di dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan. Bagi yang sedang berpegang tangan pada saat ini, dalam nama Yesus, mengalir kuasa-Mu Tuhan. Kau jamah pada saat ini. Oh, ada revival, ada roh Tuhan melawan setiap anak-anak-Mu pada saat ini. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Bagi setiap pribadi yang sedang berdiri pada saat ini, sekali lagi angkat tanganmu di depan Tuhan. Dalam nama Yesus kau terima kuasa dan pengurapan Tuhan. Roh daripada Allah menyertai engkau pada saat ini. Terjadi kesembuhan, terjadi revival. Roh ini dibangkitkan. Ada Roh Kudus membangun hidupmu pada saat ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dan khusus yang terakhir, di mana engkau mengalami hubungan rohanimu yang mati dan stagnasi. Kau angkat tanganmu di depan Tuhan. Dalam nama Yesus, saya istiharkan dalam nama Yesus terjadi kehidupan. Kematian-kematian rohani saya hancurkan di dalam nama Yesus. Saya lepaskan pengurapan daripada Tuhan, kuasa daripada Allah menyertai anakmu pada saat ini. Di dalam nama Yesus, semuanya mengalami kuasa Tuhan. Roh Tuhan menyertai pada saat ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bapa di sorga, saya memberkati anak-anakmu pada saat ini. Di dalam nama Yesus. Berkat Tuhan, kuasa Tuhan. Sementara mereka bekerja dari rumah maupun yang pergi ke pejabat, yang belajar, saya berkati di dalam nama Yesus. Kuasa-Mu menyertai, Roh-Mu menyertai. Sepanjang minggu-minggu ini kami mengalami lawatan Tuhan. Touching heaven, changing life. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam dan di atas nama Yesus Kristus, semua yang diberkati Tuhan mengatakan amin. Lebih dari segala yang ada, oh lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi